Putusan Mahkamah Konstitusi telah meninggikan tensi politik jelang pendaftaran Capres dan Cawapres 2024. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku akan datang ke markas PDI Perjuangan di Jakarta pada 18 Oktober mendatang. Nah, biasanya sendiri, datang sendiri. Surat resmi Oh, ayo mas ngobrol, bukan bahasanya beliau bukan saya minta apa bukan mas, ayo ke DPP kita ngobrol untuk update perkembangan terkini. Biasanya santai kok, biasa. Sementara itu, elit Partai Gerindra yang sejak kemarin berkumpul di Kertanegara mengakui berkomunikasi dengan Gibran usai putusan MK dibacakan. Ketua DPP Gerindra Habibur Rahman mengakui ada aspirasi untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres. Namun keputusan para ketua umum partai koalisi belum solid. Hal tersebut bagi kami anggap sebagai dinamika politik yang biasa, ya, karena memang politik itu kan soal hak untuk hak seseorang memilih. Jadi kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Kami tidak pernah, Anda lihat saja ya di jejak digital ya, tidak pernah mempermasalahkan P3 misalnya, partai lain yang menjalin komunikasi dengan Pak Sandi ketika beliau masih kader. Bahkan kami juga tidak pernah mempersoalkan Pak Sandi sendiri, karena itu murni pilihan beliau. Apakah Gibran akan menjadi cawapres Prabowo dan apakah Gibran juga akan keluar dari PDIP sebagai konsekuensi memilih koalisi lain? Dijawab oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga sebagai situasi yang biasa dihadapi oleh pihaknya. Bahkan PDIP menyatakan sudah membaca situasi politik ini jauh hari dan yakin akan mendapatkan keuntungan. Besok akan ada pertemuan antar ketua umum dan juga dengan seluruh tim pemenangan. Nah, kita tunggu saja besok bagaimana perkembangan yang terjadi. Sekaligus besok juga kan Mas Gibran bertemu dengan Pak Sekjen ya. Jangan kita dahului Mas Iqbal. Nanti kalau begitu PDIP tidak khawatir kadernya Mbak Lelo. Iya. Gimana? PDIP tidak khawatir kadernya Mbak Lelo nanti, Bang Eriko. Yang enggak lah, wong di koalisi di sana saja ada yang di menit terakhir berpindah, itu hal-hal yang simpel-simpel saja. Sama seperti pertanyaan Mas Iqbal barusan, enggak ada yang kita khawatirkan dalam hal ini. Kita lihat saja besok usai. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka celah Gibran menjadi cawapres sudah memicu kritik para ahli hukum dan aktivis pro-demokrasi. Ada kuat dugaan kekuasaan politik telah mencabik-cabik dinding terakhir konstitusi. Menurut pengamat politik Yunarto Wijaya, jika skenario Gibran diteruskan menjadi cawapres akan membuat jelek nama presiden dan keluarga. Kedua, dalam beberapa bulan terakhir simulasi Prabowo Gibran masih kurang diminati. Di survei paling rendah tapi namanya paling sering disebut, misalnya oleh organ resmi seperti Tidar pun kemarin juga sudah disebut. Memang ini kan asumsi bahwa mobilisasi lebih mungkin terjadi dalam konteks ketika anak presiden menjadi seorang calon wakil presiden ya. Walaupun ini asumsi lagi-lagi ya. Dan kalau asumsi itu betul kan tidak sehat buat demokrasi. Artinya yang akan terjadi adalah potensi kecurangan, penggunaan aparat dan lain-lain. Nah lagi-lagi ini semuanya masih tentang asumsi karena memang Mas Gibran belum tentu maju. Bebannya bukan di Pak Prabowo, bukan di partai-partai pendukung koalisi Indonesia Maju, tapi ada di Pak Jokowi dan keluarga. Itu menurut saya menjadi catatan. Putusan Mahkamah Konstitusi penuh kontroversi. Diakui oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, putusan Mahkamah Konstitusi banyak kejanggalan. Di antaranya apakah karena kehadiran Hakim Anwar Usman dalam rapat musyawarah hakim sehingga bisa membelokkan putusan dari menolak menjadi mengabulkan sebagian. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.